Akal cerdas bertindak solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Di era milenial ini, kecerdasan identik dengan kemampuan akademik yang mumpuni. Padahal jika kita lihat lebih luas, ada banyak bidang di luar akademis yang membutuhkan kecerdasan maupun keahlian yang berbeda dari tiap individu. Itu realita ya. Nah, karena itulah mengenali kecerdasan diri dapat membantu kita mengatasi berbagai problema kehidupan yang dihadapi. Dengan memahami kecerdasan diri, kita akan mendapat pekerjaan sesuai kompetensi kita atau mengembangkan bisnis dengan mendayagunakan kecerdasan yang kita miliki. Sehubungan dengan hal itulah, Majelis Dakwah Al-Hikmah senantiasa mengajarkan, mendidik, serta membimbing umat untuk memaksimalkan kecerdasan akal. Pasalnya Al-Quran mengingatkan, orang yang tidak berakal tidak bisa mengambil pelajaran. Padahal hikmah-hikmah ilmu Allah bertebaran di sekeliling kita. Bukan hanya dalam Al-Quran sebagai ayat-ayat qauliyah, melainkan juga di alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah. Bahkan di dalam diri kita sendiri. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Akal adalah anugerah istimewa dari Sang Pencipta kepada setiap manusia. Sifat akal disebut istimewa karena keunggulan dan keluhuran manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya terletak pada kecerdasan akalnya. Berbeda dari binatang misalnya, karena manusia itu mampu secara relatif maksimal dalam mendayagunakan dengan tepat dan baik kecerdasan akalnya. Jadi, keberadaan manusia antara lain diwarnai oleh akalnya, yang padanya terletak potensi dan aktivitas untuk menimbang, berpikir, menentukan pilihan-pilihan, atau mengambil satu alternatif keputusan atas rangkaian setiap masalah yang datang silih berganti sepanjang hayatnya. Makna akal dalam konteks potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia adalah potensi yang mendorong pada lahirnya budi pekerti luhur atau menghalangi seseorang berperilaku buruk. Melalui akal lahir kemampuan menjangkau pemahaman sesuatu yang pada gilirannya mengantar pada dorongan akhlak luhur. Oleh sebab itu, eksistensi manusia sangat ditentukan oleh keberadaan dan kewarasan akalnya.
Hanya mereka yang cerdas akalnya yang bisa berpikir kreatif dan bertindak solutif. Dalam budaya kita dijelaskan bahwa manusia itu tersusun atas 3 kekuatan. Tridaya Sakti, yaitu rasa, cipta, dan karsa. Konsep mengenai ketiga kekuatan ini telah ada dalam pemahaman masyarakat Nusantara jauh sebelum ilmu pengetahuan modern membahas tentang jiwa. Nenek moyang kita menganggap 3 komponen ini adalah bagian terpenting dalam hidup untuk mencapai kemakmuran juga kebahagiaan. 3 komponen kata tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan atau tritunggal. Nah, itu sebabnya umumnya orang-orang tua dahulu sering mengatakan, apabila kita bisa menyelaraskan ketiga komponen kata di atas, yaitu rasa, cipta, dan karsa, maka kita akan bisa merasakan nikmatnya kehidupan, yaitu kemakmuran dan kebahagiaan. Ketiga komponen Tridaya Sakti, rasa, cipta, dan karsa tersebut merupakan bagian dari sistem kebudayaan Nusantara yang tak terpisahkan dari bingkai utamanya, yaitu spiritualitas. Nah, jika ditelisik lewat artian harfiahnya, maka ketiga kata tersebut bermakna sebagai berikut. Rasa, berkenan dengan pendapat, tanggapan hati mengenai sesuatu hal. Cipta adalah kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Cipta juga bermakna angan-angan yang berdaya kreatif. Karsa adalah daya atau kekuatan dari jiwa yang menjadi dorongan bagi makhluk hidup dalam hal berbuat sesuatu. Karsa ini bisa pula diartikan sebagai kehendak. Filosofi rasa, cipta, dan karsa merupakan kekuatan masyarakat Nusantara dalam membedakan jati dirinya dengan bangsa lain. Kemampuan nenek moyang kita dalam mendayagunakan rasa, cipta, dan karsa ini di masa lalu membuat akal mereka cerdas dan mampu bertindak solutif. Dengan demikian, nenek moyang kita adalah orang-orang hebat yang berpikir kreatif. Mereka memiliki daya jangkau pemikiran yang jauh lebih ke depan, melampaui zamannya. Sehingga beliau-beliau itu telah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, peradaban yang luhur dan menakjubkan, sistem hukum, dan budaya yang adiluhung. Sebagaimana ditunjukkan orang-orang yang hidup di masa Majapahit, Sriwijaya, Mataram, Singasari, Demak, Bagaruyung, Minangkabau, Aceh, dan lain-lain. Satu ciri orang yang cerdas akal adalah berpikir out of the box. Mereka berani melakukan sesuatu yang berbeda. Orang yang berakal cerdas senantiasa berupaya mencari cara-cara baru bagaimana meningkatkan produktivitas diri dan mendayagunakannya secara berlipat ganda. Nah, dengan demikian, mereka selalu menciptakan sesuatu yang berbeda dibandingkan orang lain dan memiliki nilai yang lebih. Sehingga apapun bidang yang dilakoni, dengan berpikir kreatif seperti ini akan membuat mereka lebih maju dibanding orang lain. Seseorang yang berpikir out of the box mampu untuk mengimplementasikan sesuatu yang biasa-biasa saja bagi masyarakat pada umumnya menjadi sesuatu yang luar biasa.
Jadi berpikir di luar kotak atau out of the box ini, terutama di kalangan para ahli hikmah, adalah metafora yang berarti berpikir secara berbeda atau dari perspektif yang baru. Nah, ungkapan ini sering merujuk pada pemikiran kreatif dan solutif. Guru mursyid kita, pendiri pondok pesantren Nurul Amal, ya Allah yarham, Kiai Haji Abdurrahman Siregar, mendidik para ikhwan untuk mampu melihat lebih jauh dan berusaha tidak memikirkan hal-hal yang sudah jelas, tetapi mencoba memikirkan hal yang di luarnya. Karena itulah banyak pemikiran yang bernas beliau lontarkan di masa hidupnya, yang terkadang cukup mengejutkan kita, terkait problem solving, pengobatan, ekonomi, politik, dan budaya. Demikian juga guru mursyid kita, Syekh Tarekat Naksabandiyah, Allah yarham Syekh Inyek Cubada, senantiasa mengajarkan dan membimbing umat untuk berpikir kreatif, di luar kebiasaan, atau out of the box. Beliau sering mengingatkan jamaah Tarekat Naksabandi, umat Islam tidak diajarkan untuk meratapi nasib atau menyerah pada keadaan, tapi merancang langkah maju dengan ide-ide yang cemerlang. Menurut Syekh Inyek Cubada, seseorang yang berakal cerdas dan solutif akan mampu membaca tanda-tanda dalam setiap kejadian dan pergantian suasana atau kondisi di luar kemampuan umum, sehingga dia akan bisa memberi solusi yang out of the box pula. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal cerdas atau ulul albab. Quran surat Al-Imran ayat 190. Beliau mendeskripsikan bahwa berakal cerdas itu, atau disebut juga ulul albab, sebagai suatu cara berpikir yang berkembang di kalangan ahli hikmah. Karena itulah di kalangan ahli hikmah kita mencari orang-orang yang jazab, orang yang nyentrik, yang sikapnya suka nyeleneh seenaknya. Itu ahli hikmah itu. Mereka sering berpikir dan bertindak di luar kebiasaan dari cara berpikir sebelumnya. Berpikir sangat kreatif, mengatasi kemampuan kelompok, dan cara berpikir yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh siapapun sebelumnya. Jadi pada intinya, berpikir di luar kotak berarti berani untuk berpikir lebih jauh, tidak terfokus hanya pada apa yang dihadapi dan apa yang biasanya orang pikirkan, tetapi berusaha untuk bisa berpikir lebih jauh dari kemampuan dan kebiasaan yang ada dan orang-orang pada umumnya. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia." Quran surat Ali Imran ayat 191. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191 ini menjelaskan, seorang ulul albab akan mampu membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran di alam semesta dan di dalam dirinya jika dia mampu menyinergikan zikir, pikir, dan ukir dalam kehidupannya. Zikir mengingat Allah dengan menghadirkan hati dan pikiran dalam menghayati asma-asma dan firman Allah. Pikir menggunakan otak secara sadar untuk mengolah pengetahuan yang telah diterima melalui panca indera dan ditujukan untuk mencapai suatu kebenaran. Ukir berbuat kebajikan yang dapat membawa manfaat dan maslahat untuk diri,
keluarga, dan masyarakat. Sehingga disebut amal soleh. Mungkin bagi sebagian orang meningkatkan kecerdasan akal itu terasa sulit. Tapi sebenarnya ini adalah keterampilan yang bisa dilatih. Caranya dengan mengakses langsung ke sumber akal cerdas itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah pertama, segeralah bertobat. Kedua, temui guru mursyid. Ketiga, iktikaf, mendekatkan diri kepada Allah. Keempat, baca Quran untuk menajamkan fikir. Kelima, zikir, mengembangkan kecerdasan emosional. Keenam, sholat tahajud, menjemput solusi. Ketujuh, amal soleh, meningkatkan rasa empati. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya meningkatkan kecerdasan akal agar bisa bertindak solutif. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan memberi inspirasi dan menambah semangat bagi sobatku dalam menjalankan kehidupan. Semoga sukses dalam segala hal yang sobat lakukan. Semoga berhasil. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.